Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada video-video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan terkait dengan analisis perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Riau, dan Banten yang berbasis tabel IRIO. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan analisis perekonomian Provinsi Jawa Barat yang berbasis tabel IRIO atau Interregional Input Output. Baik, jadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa tabel IRIO ini menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik dan saling keterkaitan antar wilayah dan antar sektor perekonomian. Ya, bentuk penyajian IRIO ini dalam bentuk matriks, artinya terdiri dari baris dan kolom, di mana baris itu menunjukkan bagaimana output suatu sektor di suatu wilayah dialokasikan atau digunakan oleh wilayah lainnya dalam memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir. Sedangkan kolom menunjukkan bagaimana struktur input atau pemakaian input ya oleh produk di wilayah yang bersangkutan menggunakan input dari daerah-daerah lain dan daerah yang bersangkutan. Untuk lebih mudahnya kita lihat gambar berikut ini. Nah, jadi kalau kita melihat baris Aceh ya, itu artinya kita melihat bagaimana produk Aceh digunakan oleh provinsi lainnya dan provinsi Aceh sendiri dalam memenuhi permintaan antara dan digunakan oleh provinsi lainnya dan provinsi Aceh sendiri dalam memenuhi permintaan akhir. Itu kalau kita melihat baris Aceh ya. Sedangkan kalau kita melihat kolom Aceh itu artinya kita melihat bagaimana struktur input setiap produk di Aceh itu menggunakan dari Aceh sendiri yang berwarna orange dan dari provinsi lainnya seperti dari Sumut yang berwarna coklat ya, dari Papua berwarna biru. Nah, jadi pada dasarnya tabel IRIO ini bisa kita baca menurut baris dan menurut kolom. Kemudian perbedaan antara tabel IO dan IRIO, jadi tabel IO ini memperlihatkan transaksi antar sektor ekonomi yang terjadi di wilayah yang bersangkutan atau sering disebut dengan intra-regional input-output table ya. Sedangkan IRIO ya, ini memperlihatkan selain transaksi antar sektor juga transaksi antar wilayah atau perdagangan antar wilayah. Disinilah kelebihan tabel IRIO. Dia bisa memperlihatkan konektivitas atau hubungan antar wilayah. Sering disebut dengan Interregional Input Output atau IRIO. Tabel IO saat ini tersedia di setiap provinsi tahun 2016 pada web BPS masing-masing provinsi, sedangkan tabel IRIO ini tersedia di web BPS Pusat atau BPS RI. Berikutnya kita akan melihat bagaimana peran PDRB Jabar dalam perekonomian nasional. Nah, jadi dari grafik ini kita lihat bahwa Jabar menempati urutan ketiga terbesar dalam peta ekonomi regional Indonesia tahun 2020 dengan kontribusi 13,23%. PDRB Jabar ini masih di bawah PDRB DKI yang menempati urutan pertama dengan kontribusi 17,56% dan PDRB Jawa Timur menempati urutan kedua dengan kontribusi 14,57% ya. Berikutnya bagaimana struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat berdasarkan tabel IO. Nah, jadi di sini ada 11 sektor kunci di Jabar yang memiliki kontribusi nilai tambah cukup besar dalam pembentukan PDRB Jawa Barat. Pertama adalah industri makanan ya dengan kontribusi 3,81, industri tekstil dan pakaian jadi dengan kontribusi 4,14, industri barang dari logam, industri mesin, industri alat angkutan ya, kemudian konstruksi dan perdagangan ini yang paling besar ya, kontribusinya sebesar 12% ya. Kemudian diikuti oleh angkutan darat, penyediaan makanan minum ya, real estate dan jasa pendidikan. Nah, ini kurang lebih struktur ekonomi dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan tabel IO.
Berikutnya kita akan melihat bagaimana permintaan dan penyediaan barang dan jasa yang terjadi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 ya. Jadi pada tahun 2016 total permintaan barang jasa di Jawa Barat sebesar 4.419 triliun ya, di mana untuk memenuhi permintaan antara sebesar 1.722 triliun dan permintaan konsumsi akhir sebesar 2.606 triliun. Permintaan tersebut dipenuhi dari output domestik Jawa Barat sendiri sebesar 3.592 triliun, dari luar negeri sebesar 210 triliun, dan dari impor antar provinsi sebesar 617 triliun. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat ya bagaimana posisi masing-masing permintaan ya, di mana total permintaan yaitu 4.419 ya, permintaan antara 1.722 dan seterusnya. Demikian juga tadi penawaran ya dari produk domestik dan impor luar negeri dan impor antar provinsi. Nah, kalau kita buat dalam bentuk persentase ke kanan ya, ini lebih mudah membacanya, memperlihatkan bagaimana produk domestik dan impor digunakan untuk memenuhi setiap komponen permintaan akhir ya. Nah, jadi di sini produk domestik Jabar itu sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir 63,61%, sedangkan untuk memenuhi permintaan antara sebesar 36,39%. Atau dapat disimpulkan bahwa produk domestik dan impor antar provinsi sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir. Sebaliknya, impor luar negeri ini sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan antara. Sekarang kita lihat menurut kolom ya, kita buat 100, ini memperlihatkan bagaimana setiap komponen permintaan dipenuhi oleh produk domestik dan impor ya. Misalkan di sini total permintaan antara ya, ini sebagian besar dipenuhi oleh produk domestik 75,90% ya. Atau bisa kita simpulkan secara umum sebagian besar komponen permintaan antara dipenuhi oleh produk domestik ya. Sedangkan produk impor luar negerinya kecil ya. Berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana neraca perdagangan Provinsi Jawa Barat. Inilah kelebihan tabel IRIO ya. Kita bisa melihat bagaimana konektivitas Jawa Barat dengan provinsi-provinsi lainnya. Jadi secara total neraca perdagangan Jabar mengalami surplus 20 triliun ya selama 2016, di mana net ekspor luar negeri itu mengalami positif 149 triliun surplus, sedangkan net ekspor antar provinsi ini mengalami defisit sebesar 129 triliun ya. Jadi dalam neraca perdagangan ternyata net ekspor luar negeri sangat berperan dalam menentukan surplus perdagangan di Jawa Barat. Sekarang kita coba lihat bagaimana konektivitas atau perdagangan antar provinsi Jawa Barat dengan 33 provinsi lainnya. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana defisit neraca perdagangan Jawa Barat antar provinsi ya. Itu disebabkan oleh perdagangan dengan Riau ya mengalami defisit 31 triliun. Perdagangan dengan Jakarta mengalami defisit minus 60 triliun. Perdagangan dengan Jawa Timur mengalami defisit 105 triliun. Sedangkan yang berwarna hijau ini mengalami surplus ya, yaitu dengan Kepri 11 triliun surplus, dengan Jawa Tengah 62 triliun surplus, dan dengan Kalimantan Timur 35 triliun surplus.
Nah, untuk melihat produk-produk apa saja yang membuat Jabar ini surplus dan defisit, ya, dalam rangka perdagangan antar provinsi, ini bisa dilihat lebih jauh dalam tabel IRIO, ya. Berikutnya adalah daya penyabaran dan derajat kepekaan atau backward forward linkage, ya. Ini memperlihatkan bagaimana sektor-sektor unggulan di Jawa Barat ini, ya, mempengaruhi perekonomian Jawa Barat, ya. Jadi ada 9 sektor unggulan di Jawa Barat yang memiliki daya penyebaran dan derajat kepekaan di atas 1, yaitu industri tekstil dan pakaian jadi, industri kimia, industri barang dari logam, industri mesin, industri alat angkutan, tenaga listrik, ya, konstruksi, kemudian angkutan darat dan jasa perusahaan, ya. Jadi sektor-sektor ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor lainnya, sehingga dia memiliki indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan di atas 1, ya. Jadi ini disebut sektor unggulan, artinya jika perekonomian ingin ditingkatkan, apakah itu pertumbuhan atau PDRB, maka sektor-sektor unggulan ini sebaiknya distimulus, ya, agar ekonomi tumbuh, ya. Demikian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.